Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu kembali setelah libur 1 pekan. Nah, insya Allah kita teruskan pelajaran shorof kita. Dan hari ini insya Allah pertemuan terakhir. Hari ini pertemuan terakhir untuk kelas shorof angkatan keempat. Nah, satu pembahasan lagi yang belum kita bahas untuk shorof-shorof yang kita pelajari. Dan terakhir kemarin kita sudah masuk ke pembahasan terakhir sebenarnya, yaitu di fi'il nakis, lafif mafruk dan makrun. Fi'il nakis itu kata kerja yang memiliki huruf fa'ilat. Kemudian di sini lafif mafruk. Huruf illatnya itu kalau lafif ada 2, mafruk berarti huruf illatnya di pertama dan ketiga. Kalau lafif makrun, huruf illatnya ada 2, lafif itu huruf illatnya ada 2, makrun huruf illatnya di huruf yang kedua dan yang ketiga. Dan sekarang terakhir kita masuk ke pembahasan fi'il majhul. Ini yang belum kita pelajari. Insyaallah kita di sini sekarang masuk ke cara membuat fi'il majhul, ya, atau mabni lil majhul. Fi'alun mabniyun lil ma'lum dan lil majhul. Semua yang kita pelajari sebelumnya itu maksudnya yang 16 wazan yang kita pelajari. Coba lihatkan. Ini namanya ma'lum. Ma'lum. Jadi fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu sampai nomor 16 istaf'ala yastaf'ilu. Ini semuanya ma'lum namanya. Ma'lum itu artinya aktif gitu ya. Aktif. Jadi kalau aktif bahasa kitanya biasanya mengerjakan gitu ya. Mengerjakan atau melihat, membaca gitu ya. Kalau majhul itu pasif, maksudnya dilihat, dibaca gitu ya. Kemudian ditulis, itu majhul namanya. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Cara membuatnya gampang ya. Caranya, cara membuat fi'il majhul atau pasif. Di sini. Cara membuat fi'il majhul atau pasif. Yang pertama, sini 1 untuk fi'il madi. Untuk fi'il madi. Jadi semua fi'il madi di sini caranya ada. 1 untuk fi'il madi. Biar rapi. Kelihatan nggak? Kecil ya. Segini ya. Untuk fi'il madi, yang pertama kita kasih A. Kasrahkan sebelum akhir. Kasrahkan sebelum akhir. Dan dhammahkan setiap huruf
dan dhammahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya, yang berharokat sebelumnya. Contohnya misalkan ini yang pertama ya, nanti ada berapa bagian? Ada 3 bagian. Yang pertama, kasrahkan sebelum akhir dan dhammahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Ini kalau kata kerjanya atau fiilnya fiil sahih. Fiil sahih maksudnya tidak ada huruf ilat. Tidak ada huruf ilat. Contohnya misalkan kataba. Ini yang 3 huruf ya. Atau fa'ala, misalkan wazan fa'ala. Kita ngambil wazannya nggak masalah. Wazan fa'ala misalkan ya. Fa'ala. Berarti kita ikuti kaidahnya. Kasrahkan sebelum akhir. Kasrahkan sebelum akhir. Berarti sebelum akhir nanti huruf ain ini ya. Huruf ain kita kasrahkan. Dan dhammahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Nah, sebelum huruf ain itu huruf fa. Berarti fa-nya kita dhammahkan. Fa-nya kita dhammahkan. Kemudian ainnya kita kasrahkan karena dia sebelum akhir. Kita kasrahkan. Lamnya tetap tidak ada perintah apapun, berarti tetap fathah. Berarti fa'ala fi'il majhulnya, pasifnya fu'ila. Mafhum? Satu? Mafhum ya, insyaallah. Contoh yang kedua misalkan. Dahraja. Kita ngambil dahraja. Dahraja. Ini dahraja. Kita ikuti perintahnya. Kasrahkan sebelum akhir. Berarti sebelum akhir huruf ro. Ya, huruf ro. Dan dhammahkan setiap huruf yang berharakat sebelumnya. Yang berharakat itu hanya huruf dal sebelumnya. Haknya dia sukun. Berarti tidak usah dirubah. Berarti dalnya dhammah. Kita dhammahkan. Kemudian haknya tetap. Karena dia sukun. Nggak berubah. Ro-nya karena dia sebelum akhir kita kasrahkan. Kemudian jimnya fathahkan tetap. Berarti dahraja pasifnya duhrija. Dahraja duhrija. Mafhum ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Kalau tidak ada kita teruskan. Contoh yang ketiga, misalkan akhraja. Ini wazan af'ala ya, wazan af'ala. Nanti disesuaikan saja ya. Wazan af'ala. Kita ngambil af'ala nggak masalah. Af'ala. Ini wazannya. Baik. Af'ala. Kelihatan nggak nih tulisannya? Kecil ya. Sekarang wazan af'ala ya. Af'ala kasrahkan sebelum akhir. Berarti ainnya nanti yang dikasrahkan, kemudian dhammahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Berarti hamzah fathah kita dhammahkan. Berarti hamzah fathah kita dhammahkan. Kemudian fa-nya tetap sukun. Ainnya kasrahkan karena sebelum akhir, kemudian lam fathah. Berarti menjadi uf'ila. Menjadi uf'ila. Af'ala menjadi uf'ila. Kemudian contoh yang lain misalkan ta'allama. Ini ya, ta'allama. Ini berarti wazannya tafa'ala, wazan tafa'ala. Tafa'ainnya tasdid. Tafa'ala. Ini juga sama perintahnya ya. Yang penting semua kata kerja atau fi'il madi
yang tidak ada huruf illatnya atau sahih akhir. Tafa'ala berarti huruf sebelum terakhir itu huruf ain. Nah, ainnya dia kasrahkan nanti. Kemudian huruf sebelumnya fa dengan ta kita domahkan. Berarti ta kita domahkan. Kemudian fa juga didomahkan. Ain tasdid dikasrahkan. Perhatikan ya tulisannya dia harakatnya di bawah tasdid. Harakatnya di bawah tasdid. Dia kasrah ya, dia kasrah. Kemudian lam fathah tetap. Berarti tafa'ala menjadi tufu'ila. Begitu. Tafa'ala menjadi tufu'il. Contoh yang lain misalkan intaqala misalkan. Intaqala misalkan sini ini dia alifnya tidak pakai hamzah qata ya, tidak pakai kepala ain ya. Karena dia hamzahnya hamzah wasl. In ta qala. Baik, intaqala berarti sama perintahnya. Domahkan huruf sebelum akhir, ya, domahkan semua huruf sebelum akhir. Afwan. Domahkan semua huruf sebelum huruf yang kedua terakhir. Ya, atau domahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya, sebelum huruf yang kedua terakhir ini ya. Kasrahkan sebelum akhir, berarti qafnya kita kasrahkan. Berarti hamzah wasl yang tadinya dia kasrah kita domahkan. Perhatikan domahnya jangan pakai alifnya, jangan pakai kepala ain ya. Jangan pakai hamzah qata, jangan ada hamzahnya kepala ain. Kita domahkan. Kemudian nun tetap sukun. Ta-nya dia domah lagi. Kemudian qafnya karena dia sebelum akhir kita kasrahkan. Lamnya fathah tetap. Berarti untukila gitu ya. Intaqala berarti majhulnya untukila. Terus yang lain misalkan kata kerja yang banyak istakhraja. Istakhraja. Sama dia hamzah wasl. Istakhraja. Berarti ini juga sama. Huruf pertama hamzah wasl kita domahkan. Sinnya tetap sukun. Kemudian taknya didomahkan karena dia sebelum akhir. Kha-nya tetap sukun. Ro-nya karena dia sebelum akhir kita kasrahkan. Kemudian jimnya fathah. Berarti istakhraja majhulnya atau pasifnya ustukhrija. Satu lagi contohnya misalkan allama, berarti fa'ala gitu ya. Wazan fa'ala. Kita ngambil allama enggak masalah. Allama. Ya, allama. Allama berarti ainnya kita domahkan, kemudian lamnya tasdid dan kasrahkan karena dia sebelum akhir. Kemudian mimnya fathahkan. Tetap. Berarti allama majhulnya ulima. Perhatikan ya, ini lamnya dia harokatnya kasrah ya. Kalau ada harokat di bawah tasdid dia kasrah. Ulima. Allama berarti menjadi ulima. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Tidak ada mafhum berarti ya. Baik. Kalau mafhum masuk ke cara yang kedua, masih fi'il madhi sekarang bagian B, ba. Poin B-nya jika ain fi'ilnya alif. Jika ain fi'ilnya alif, huruf alif maksudnya ya. Jika ain fi'ilnya huruf alif dirubah menjadi ya dan kasrahkan huruf awalnya. Dirubah menjadi ya dan kasrahkan huruf awalnya. Maksudnya apa nih jika ain fi'ilnya alif? Kita sebelumnya sudah belajar wazan fa'ala gitu ya. Wazan fa'ala. Berarti begini caranya, cara menemukan ain fi'ilnya.
Ini dasarnya wazannya yaitu fa'ala, gitu ya. Fa'ala. Misalkan ada kata kerja misalkan qala misalkan. Qala. Perhatikan ini. Qala ini 3 huruf, berarti dia wazannya fa'ala, gitu ya. Sama wazannya. Kita lihat yang sejajar dengan fa itu qa. Yang sejajar dengan ain itu alif. Yang sejajar dengan lam itu lam. Namanya qaf ini huruf yang pertama, kemudian huruf yang kedua alifnya, perhatikan alifnya ini dia sejajar dengan ain. Ini disebutnya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il gitu ya disebutnya. Nah, ini berarti jika ain fi'ilnya alif, nah ini maksudnya. Jika ain fi'ilnya maksudnya huruf kedua yang sejajar dengan ain itu huruf alif, itu maksudnya. Jadi qala ini ya, yang tengahnya dia huruf alif. Jadi sejajar dengan ain fi'il, itu maksudnya. Itu disebutnya dengan ain fi'ilnya. Jika ain fi'ilnya alif dirubah menjadi ya dan kasrohkan huruf awalnya. Nah, perhatikan sini ya. Kita lihat, misalkan qala tadi kita bikin di sini. Misalkan qala. Nah, ini ain fi'ilnya alif ya. Ain fi'ilnya alif dia. Jadi huruf tengahnya alif. Bagaimana caranya? Caranya jika ain fi'ilnya alif dirubah menjadi ya, alifnya rubah menjadi ya. Alifnya yang tadi alif rubah menjadi ya dan kasrohkan huruf awalnya. Berarti huruf awal yang tadinya qaf dia fathah menjadi kita kasrohkan. Kemudian yang tadinya alif kita ganti menjadi ya, sukun. Kemudian lam tetap biasa. Berarti qala majhulnya kila. Qala majhulnya kila. Mafhum? Ada pertanyaan? Mafhum berarti ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti mafhum. Contoh yang lain misalkan ba'a. Misalkan ba'a. Ini juga ain fi'ilnya alif. Ain fi'ilnya huruf tengahnya alif. Berarti caranya huruf pertama kita kasrohkan, kemudian alifnya berubah menjadi ya, sukun, kemudian ain fathah. Ba'a majhulnya berarti bi'a. Satu lagi contohnya misalkan soma. Soma ini juga sama, ain fi'ilnya alif. Ain fi'ilnya alif berarti huruf pertama kita kasrohkan, ya, perintahnya kasrohkan, kemudian alifnya berubah menjadi huruf ya, huruf terakhir tetap tidak berubah. Soma berarti menjadi sima. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Insya Allah hari ini mungkin materi ya, kebanyakan materi. Cara membuat film aja. Tidak ada? Kalau tidak ada kita teruskan. Dan nanti berarti kalau masih cukup waktunya kita terakhir praktek. Baik. Yang ketiga, poin C. Untuk wazan fa'ala, domahkan huruf pertama. Dan huruf alif. Ini maksudnya setelah fa itu ya. Dan huruf alif berubah menjadi waw. Berubah atau diganti menjadi waw sama ya. Berubah menjadi waw. Salah. Menjadi waw. Kemudian kita ke bawahkan dan kasrohkan sebelum akhir. Sebelum akhir.
Baik. Contoh yang wazan fa'ala ini khusus untuk wazan fa'ala itu ya. Wazan fa'ala. Berarti kalau kita ngambil wazannya wazan fa'ala, bentuknya begini jadinya. Kita ngambil dulu fa'ala ya. Berarti fa'ala gitu ya. Berarti perintahnya kita ikuti perintahnya. Untuk wazan fa'ala domahkan huruf pertama. Berarti huruf fa-nya kita domahkan, yang tadinya fa-nya fathah kita domahkan. Dan huruf alif berubah menjadi waw. Alifnya berubah menjadi waw. Yang tadinya fa menjadi fu. Berarti begitu. Dan kasrohkan sebelum akhir. Nah, berarti huruf ainnya karena dia sebelum akhir kita kasrohkan. Ainnya kasroh, lamnya tetap tidak berubah karena tidak ada perintahnya. Berarti fa'ala majhulnya fu'ila. Ya, fa'ala majhulnya fu'ila. Begitu. Contohnya misalkan contoh kata kerjanya jadala, misalkan jadala. Jadala. Ini sama dengan wazan fa'ala. Berarti domahkan huruf pertama, jimnya kita domahkan. Alif berubah menjadi waw, ganti dengan waw, ju. Kemudian huruf sebelum akhir kasrahkan, berarti dalnya kita kasrahkan. Lamnya tetap, berarti judila. Jadala, judila. Contoh yang lain misalkan qatala. Qatala berarti jadi apa nih? Qatala jadi apa? Siapa yang tahu? Panjang pendeknya, hati-hati. Kutila. Kutila. Nah, udah selesai. Semua wazan fa'ala begini bentuknya. Baik, ini untuk fi'il madi semuanya sudah tercover di sini ya. Untuk fi'il madi semuanya sudah ada di sini, tinggal disesuaikan saja masuk ke mana? Masuk ke bagian A, B atau C. Untuk C ini untuk kata kerja yang memiliki untuk kata kerja wazan fa'ala. Untuk B, yang B ini untuk kata kerja yang memiliki huruf illat, penyakit. Yang poin A ini untuk kata kerja yang sahih akhir. Sahih. Yang sahih maksudnya yang tidak ada huruf illatnya. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Ini untuk fi'il madinya semuanya sudah selesai. Hanya 3 cara ya. Untuk fi'il madi 3 cara. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan untuk fi'il mudhari. Sekarang bagian kedua, fi'il mudhari. Dua, untuk fi'il mudhari nah, langkah yang pertama A, kita ngambil A, domahkan awalnya, dan fathahkan sebelum akhir, dan fathahkan sebelum akhir. Contoh dari wazan tadi misalkan wazannya ini wazan yang 3 huruf ya, semuanya sama. Yang 3 huruf kan pasifnya, aktifnya itu ada 6. Hanya beda harokatnya saja ya. Yang 3 huruf. Tapi majhulnya semuanya sama bentuknya. Baik. Kita ngambil yang 3 huruf satu misalkan yaf'ulu. Yaf'ulu. Ini kan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari dari suku kata atau dari 3 suku kata. Yaf'ulu misalkan. Perintahnya dhammahkan awalnya dan fathahkan sebelum akhir. Berarti huruf ya karena dia awal kita dhammahkan. Yu. Dan fathahkan sebelum akhir. Fa-nya dia sukun biarkan saja. Ain sebelum akhir kita fathahkan. Ainnya yang tadinya dhammah kita fathahkan, lamnya tetap dhammah saja. Tidak ada perubahan karena enggak ada perintahnya. Berarti yaf'ulu
majhulnya yuf'alu. Dan ini sudah mengcover 6 wazan yang terdiri dari 3 huruf. Jadi semua kata kerja yang 3 huruf majhulnya yuf'alu. Majhulnya yuf'alu. Semuanya sama. Baik. Contoh berikutnya misalkan dari kata yata'allamu. Yata'allamu yang tadi berarti ta'allama ini. Nah, ta'alla, tafa'ala ini ya. Tafa'ala. Kita ngambil yatafa'alu, enggak masalah. Fi'il mudhari'nya ini ya ainnya tasdid alu. Ya tafa'alu. Bagaimana majhulnya? Majhulnya sama. Ya tafa'alu majhulnya sama perintahnya, yaitu domahkan awalnya, berarti huruf ya kita domahkan. Dan fathahkan sebelum akhir, berarti huruf setelahnya tidak ada perubahan. Ta-nya tetap fathah, fa-nya tetap fathah. Nah, ain ini ada perintah di sini yaitu fathahkan sebelum akhir. Di situ dia sudah fathah, berarti kita tinggal tambah aja fathah, enggak usah dirubah. Lamnya tetap domah. Berarti yatafa'alu majhulnya yutafa'alu. Tidak ada banyak perubahan, hanya huruf ya-nya saja yang dirubah. Itu untuk wazan yatafa'alu. Ikuti saja perintahnya ya. Kalau tidak ada perintahnya berarti tidak usah dirubah. Berikutnya wazan misalkan yang sudah ya ta'alama dakhraja yudahriju ini ya. Yudahriju yang tadi yudahriju kita ngambil dari sini. Dakhraja fi'il mudhari'nya yudahriju. Kita ambil yudahriju. Yudahriju. Bagaimana cara membuat fi'il majhulnya? Kita ikuti perintahnya. Domahkan awalnya. Alhamdulillah dia sudah domah, berarti kita tinggal domahkan itu saja tulisannya. Dan fathahkan sebelum akhir. Berarti huruf dal tidak ada perintah untuk dirubah, tetap fathah. Haknya sukun tetap. Nah, dan fathahkan sebelum akhir. Ro dia yang sebelum akhir, huruf ro. Berarti kita fathahkan yang tadinya kasroh, kita fathahkan. Tidak ro, jimnya tetap tidak ada perubahan karena nggak ada perintahnya. Berarti yudah riju, majhulnya yudah roju. Kayak begitu. Contoh yang lain. Tadi qatala ya, tadi qatala yuqatilu, sekarang yuqatilu. Qatala yuqatilu. Ini fi'il mudhari'nya. Qatala yuqatilu. Baik. Bagaimana cara membuat majhulnya? Majhulnya huruf pertama dhammahkan. Dia sudah dhammah, jadi tidak usah dirubah lagi. Qafnya tidak ada perintah, ya tetap tulis seadanya, yuqa dengan alif seadanya. Kemudian fathahkan sebelum akhir. Nah, sebelum akhir huruf ta yang dia tadinya kasrah kita fathahkan. Lamnya tidak berubah tetap karena tidak ada perintahnya. Berarti yuqatilu majhulnya yuqatalu. Majhulnya yuqatalu. Kemudian tadi wazan istaf'ala. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu. Yastaf'ilu fi'il mudhari'nya. Yastaf'ilu ini fi'il mudhari'nya. Yastaf'ilu fi'il mudhari'nya, bagaimana cara membuat majhulnya? Cara membuat majhulnya kita ikuti perintahnya, dhammahkan awalnya, berarti huruf ya kita dhammahkan, sinnya tetap biasa, ta-nya fathah, tidak ada perubahan, fa-nya sukun, kemudian huruf ain dia huruf sebelum akhir, fathahkan perintahnya, berarti kita ainnya yang tadinya kasrah kita fathahkan, lamnya biasa dhammah, berarti yastaf'ilu majhulnya yustaf'alu, majhulnya yustaf'alu.
Cukup sampai sini. Ini nggak masalah. Nanti kalau ada lagi silahkan, nggak masalah. Kita prakteknya di akhir insya Allah. Ini cara yang pertama, yaitu domahkan awalnya dan fathahkan sebelum akhir. Cara berikutnya, ini poin B. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua. Kita di sini bawah. Domahkan huruf awal. Domahkan huruf awal dan fathahkan sebelum huruf mad. Dan fathahkan sebelum huruf mad itu maksudnya huruf panjang ya. Kemudian dan huruf madnya rubah menjadi alif. Dan huruf madnya rubah menjadi alif. Kalau ada tulisan yang salah kasih tahu ya. Kadang enggak. Baik. Kita lihat contohnya. Tadi wazannya ada qala, fil mudhari'nya yaqulu. 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 Yaqulu bagaimana caranya? Caranya domahkan huruf awal. Domahkan huruf awal, berarti huruf ya-nya yang tadinya dia fathah kita domahkan. Ikuti perintahnya. Dan fathahkan sebelum huruf mad. Nah, sebelum huruf mad itu qaf. Ya. Sebelum huruf mad di sini qaf. Madnya waw kan, berarti qafnya kita fathahkan. Yang tadinya domah kita fathahkan qafnya. Dan huruf madnya rubah menjadi alif. Yang tadinya waw kita rubah menjadi alif. Baru tetap lamnya biasa, domah. Berarti yaqulu majhulnya yuqalu. Yaqulu majhulnya yuqalu. Contoh yang kedua misalkan tadi ada ba'a, sekarang fi'il mudhari'nya yabi'u. Yabi'u. Bagaimana perintahnya? Perintahnya kita ikuti. Domahkan huruf awal, ya-nya kita domahkan. Yang tadinya fathah kita domahkan. Dan fathahkan sebelum huruf mad. Dan fathahkan sebelum huruf mad. Maksudnya dan fathahkan huruf sebelum huruf mad gitu ya. Berarti ba-nya yang sebelum huruf mad, huruf ba. Ba-nya kasrah. Kita fathahkan. Dan huruf madnya rubah menjadi alif. Yang tadinya ya kita rubah menjadi alif. Ainnya tidak ada perintahnya, tetap berarti domah. Berarti yabi'u majhulnya yuba'. Yabi'u majhulnya yuba'. Satu lagi contohnya misalkan yasta'inu, ista'ana yasta'inu. Yasta'inu ini. Yasta'inu panjang. Bagaimana cara merubahnya? Caranya domahkan huruf awal, ya-nya kita domahkan. Kemudian sinnya tetap karena dia huruf sukun. Dan fathahkan sebelum huruf mad. Setelah huruf sin huruf ta. Ta setelahnya bukan huruf mad, berarti ta tidak berubah. Ta biasa saja fathah. Dan fathahkan sebelum huruf mad. Nah, ain ini sebelum huruf mad. Dia ainnya kasroh. Kita fathahkan karena perintahnya fathahkan sebelum huruf mad. Fathahkan. Kemudian huruf madnya yang tadinya ya rubah menjadi alif. Kita ganti menjadi alif dan nunnya tetap dia domah. Berarti yasta'inu majhulnya yusta'anu. Sampai sini selesai kita pembahasannya. Di pembahasan fi'il majhul hanya segitu. Enggak, lebih. Cukup segini, tinggal dilihat saja sesuai dengan yang mana. Sesuai dengan yang mana kata kerjanya. Bisa kita sesuaikan dengan wazan-wazan yang ada di sini atau perintah-perintah yang ada di sini. Tapi ada pertanyaan dulu silakan. Selesai kita tidak membuat dulu.
Naam. Faddalna fi soal. Baik, kalau tidak ada kita praktek. Kalau tidak ada kita praktek. Ngambil wazan-wazan yang sudah kita pelajari. Ambil wazan-wazan yang sudah kita pelajari. Dan skip. Baik, coba. Ini wazan yang pertama misalkan. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'ilu di awal ya. Di awal itu yang banyak itu. Yang banyak, yang 16 nomor itu. Silakan kalau ada bukunya silakan dibuka yang 16 nomor itu. Di fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, itu yang 6 wazan, yang 3 huruf, yang 3 huruf ada 6 macam, ada 6 macam wazan. Ini semuanya sama. Semuanya sama berarti majhulnya fu'ila itu fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Tanpa terkecuali ya. Jadi hanya satu. Kata kerja yang 3 huruf ya, yang terdiri dari 3 huruf, fi'il majhulnya hanya satu bentuk, yaitu fu'ila yuf'alu. Hanya begitu. Fu'ila yuf'alu. Kita coba kita ngambil ya. Biar kita bingung. Ini ya yang Anda maksud ini. Kita ambil fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kita paste di sini. Nah, type coba. Ini kita satukan. Jadi yang 6 huruf berarti sampai sini. Ini caranya satu. Majhulnya sebelah sini. Ini yang 6 huruf berarti apa majhulnya untuk fi'il madhi? Apa? Yuf'alu. Fi'il madhi. Yuf'ilu. Fi'il madhi. Fu'ila. Fu'ila. Nah, fi'il madhi fu'ila ya. Untuk fi'il madhi fu'ila. Jadi begini. Sudah selesai. Yuf'alu. Nah, fu'ila fi'il mudhari'nya apa? Yuf'alu. Nah. Yuf'alu. Baik. Berarti untuk wazan yang 3 huruf, majhulnya sama semuanya. Semuanya sama yaitu fu'ila yuf'alu. Baik, untuk wazan ini fa'lala. Fa'lala ini masuk ke mana kira-kira? Fa'lala. Contohnya apa? Fa'lala. Yufa'lilu. Hah? Yufa'lilu. Bukan fi'il mudhari'nya. Contohnya fa'lala, contohnya masuknya ke mana nih? Ke cara membuat fi'il madinya itu A, B atau C. Masuk ke mana? Yang A. A ya. Naam, A. Berarti caranya gimana? Kasrohkan sebelum akhir. Nah, dan domahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Berarti huruf fa pertama kita domahkan. Ainnya sukun biarkan. Huruf lam yang pertama dia sebelum akhir kita kasrohkan. Lam yang kedua kita fathahkan biarkan saja. Berarti fa'lala majhulnya fu'lila. Nah, gitu ya. Fa'lala majhulnya fu'lila. Sekarang fi'il mudhari'nya yufa'lilu masuk ke mana nih contohnya?
Cara membuat fi'il mudhari nih. Majhul fi'il mudhari. Berarti masuk ke A atau ke B? Yang B. Yang B. Jadi gimana? Ganti ya. Ke B? Yang mana Ustaz? Yang yufa'lilu. Ini yufa'lilu masuk ke mana contohnya? Caranya. A ya. Naam. Ke A sini. Nah, ke A. Berarti caranya gimana? Domahkan awalnya. Baik. Kita domahkan awalnya huruf ya. Kita domahkan. Dia sudah domah. Biarkan saja berarti. Kemudian dan fathahkan sebelum akhir. Berarti huruf fa-nya tidak ada perintah. Kita fathahkan saja. Ainnya sukun. Ini perintahnya. Fathahkan sebelum akhir. Yang tadinya lamnya dia kasrah, kita fathahkan. Lamnya fathahkan. Kemudian lam yang berikutnya tetap tidak ada perintah. Berarti yufa'lalu. Itu ya, majhul. Berarti fu'lila yufa'lalu. Begitu. Tab yang ini, yang fa'ala yufa'ilu. Tab, fa'ala. Ini contohnya kemana? Fi'il madi. A, B. Yang pertama ya, A ya. Ya. Naam, berarti caranya gimana? Kasrahkan sebelum akhir dan domahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Berarti huruf fa-nya kita domahkan. Kemudian huruf ain dia sebelum akhir kita kasrahkan. Dan kasrahnya berada di bawah tasdid ya kasrahnya. Lamnya tidak ada perubahan, berarti fu'ila. Fu'ila. Taib. Yufa'ilu. Fu'ila. Fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu. Masuk ke mana ini? Fi'il mudhari. Alif atau ba? A atau B? Hah? Cara yang mana? Cara yang A ya. Naam. Cara yang A. Berarti gimana caranya? Domahkan awalnya. Nah, dia sudah domah. Kita domahkan lagi. Kemudian dan fathahkan sebelum akhir. Huruf fa-nya tidak ada perubahan. Fa-nya fathah. Ain kita kasrahkan. Dia sudah kasrah ya. Dan berarti kita biarkan saja kasrah. Kemudian lamnya domah. Berarti bukan kasrahkan. Dan fathahkan ya sebelum akhir. Dan fathahkan sebelum akhir. Berarti yufa'alu gitu. Jadi fu'ila yufa'alu begitu. Itu majhulnya. Sekarang yang ini, yang fa'ala. Yang fa'ala berarti majhulnya apa nih? Yang pertama. Apa alasannya? C. Naam C ya, bagian C ini berarti jadi apa majhulnya? Fu'ila. Naam, fu'ila begitu ya. Fu'ila. Nah. Kemudian fi'il mudhari'nya masuk ke mana? Mana? Masuk ke mana nih? Cara membuat fi'il mudhari'? Yang B. Yang B? Yang B? Aduh, aku masih bingung. Ini sudah ada di sini. Masih ya. Qatala yuqatilu. Nah. Ke A ya, ke alif, ke A, bagian A. Ini sama dengan yuqatilu. Ini yufa'ilu. Berarti apa? Yufa'alu. Naam gitu. Yufa'alu. Tinggal mencocokkan saja ya, berarti masih bingungnya di mencocokkannya itu saja. Taib af'ala. Af'ala yuf'ilu. Majhulnya apa nih? Af'ala dulu, fi'il madi. Af'ala berarti na'am, uf'ila. Masuknya ke ini ada af'ala ya, sudah ada. Af'ala bagian A. 1A. Berarti af'ala menjadi uf'ila. Yuf'ilu berarti apa? Yuf'alu. Na'am. Ini ya. Yuf'alu sama dengan ini. Sama dengan mana? Enggak ada di sini. Ini yaf'ulu ini yang 3. Berarti yuf'ilu ini yuf'alu sama di sini. Ini ke poin A. Tafa'ala. Tafa'ala fil madi. Kemana nih? B. Kemana? Tafa'ala. A kali. Tafa. A.
A. B. A. A ya, ke A. Berarti tafa'ala menjadi apa? Tufa. Tafa'ala menjadi Tufa. kasrohkan sebelum akhir dan domahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Tafa'ala menjadi Tufu ilu. tufu'ila. Ya bukan tufu'ilu ya. Film madi itu dia fathah. Tufu'ila. Alifnya dia berubah menjadi huruf waw karena huruf sebelumnya domah, gitu ya. Tufu'ila berarti gitu. Jadi tufu'ila yatafa'alu. Yatafa'alu masuk ke mana? Masuk ke A. Nah, berarti domahkan awalnya. Yutafa, kemudian fathahkan akhirnya. Yutafa'alu. Gitu. Yutafa'alu. Begitu. Udah selesai. Yutafa'alu. Yang tafa'ala berarti apa jadi apa? Fi'il madi. Tadi sudah ada ya di sini. Tafa'ala ini berarti menjadi apa? Tufu'ila. Nah, tufu'ila. Kemudian yang ini yatafa'alu. Yatafa'alu tinggal didomahkan awalnya, kemudian fathahkan huruf sebelum akhir. Berarti yutafa'alu gitu. Yutafa'alu. Naam. Yutafa'alu begitu ya. Kemudian ifta'ala. Ifta'ala berarti perintahnya yang mana? Ta'ilu. Uftu'ila. Nah, uftu'ila sahih. Berarti uftu'ila itu A ya, bagian A. Uftu'ila. Kemudian yafta'ilu berarti majhulnya yufta'alu. Na'am begitu. Poin A ya. 2A. Perintahnya 2A. Taib infa'ala. Infa'ala. Mana perintahnya? Jadi apa? Nah, huruf 1A ya, 1A berarti unfu'ila gitu. Unfu'ila gitu ya. Unfu'ila. Yanfa'ilu. Yanfa'ilu masuk ke mana? Masuk ke 2A. Nah, 2A berarti yunfa'alu. Nah, yunfa'alu. If'alla. Baik, if'alla. Of apa? Itu tuh yang Uf'illa. Nah, if'alla berarti uf'illa gitu ya. Nah, yuf'allu ini apa? Yaf'allu menjadi yuf'allu. Naam, yuf'allu. Naam, tinggal didomahkan awalnya. Istaf'ala. Istaf'ala menjadi ustuf'ila. Naam. Intinya domahkan aja sebelum huruf akhir gitu ya. Sebelum huruf satu terakhir domahkan semuanya. Berarti sebelum huruf ain domahkan semuanya. Ustuf'ila gitu. Ustuf'ila fi'il mudhari'nya yastaf'ilu menjadi taf'alu. Na'am. Yustaf'alu. Domahkan huruf pertama, kemudian fathahkan huruf sebelum akhir. Begitu saja. Yustaf'alu. Nah, selesai. Nah, itu yang 16 wajan semuanya sudah masuk ke situ. Caranya ini masuk semua, tinggal sesuaikan saja mana yang tepat atau cara mana yang sesuai. Jadi sampai sini silakan ada pertanyaan. Nah. Tafadhalna fi soal. Afwan Ustaz. Nah, Majhul aktifnya apa namanya? Majhul artinya pasif. Enggak, yang aktif. Maklum. Nah, ya. Jadi semua ingat itu ya. Perhatikan ini. Ini yang majhul semuanya. Jadi fu'ila, ini terus ke bawah. Fu'ila, fu'ilu gitu ya. Sama dengan yang maklum, cuman bedanya hanya harokatnya saja. Tambahannya sama ya. Yuf'alu juga sama. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani. Terus sampai bawah. Ana uf'alu, nahnu nuf'alu. Begitu.
Gitu. Jadi yang majhul juga sama tasrifannya seperti yang ma'lum. Yang bedanya, yang membedakan antara ma'lum dengan majhul hanya harokatnya saja berubah. Itu. Gitu ya. Yang tadinya fa'ala menjadi fu'ila. Tetap terus ke bawahnya fu'i gitu. Gitu ya. Kayak gitu. Baik, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk kelas Arab kita selesai. Alhamdulillah sampai hari ini. Insya Allah pekan depan berarti dibuka kelas baru untuk kelas Arab. Silakan, ada pertanyaan dulu. Pekan depan berarti sudah kosong jam ini ya Ustaz? Naam, insya Allah Anda buka rencana hari Sabtu ya. Kita bedakan waktunya. Kelas baru lancar hari ini Ustaz apa pengulangannya? Hari Sabtu apa Ustaz? Kan hari Sabtu masih Sabtu ada. aja ya pagi. Enggak, setelah jam 9, Sabtu jam 9 dibuka kelas Arab. Biar yang tidak bisa hari Rabu, maksudnya hari Sabtu bisa mengikuti kita. Oh, nanti hari Sabtu akan ada kelas sorof lagi Nah. Ustaz gitu. Bukan lanjutan, kelas Arab awal lagi, ini lagi. Angkatan kelima berarti begitu. Oh, Jam lagi ya. 8. Jam berapa Ustaz? Jam 9 setelah kita, setelah Mukhtarat. Tapi yang Rabu tetap apa kosong yang jam 9? Yang Rabu sudah kosong sekarang, ganti kelas lain nanti insya Allah. Yang kelas Arab ini sudah selesai ya. Kecuali yang setelah ini, yang jam 9 masih ada. Rabunya ya. Tapi untuk kelas Arabnya insya Allah Masih diganti. ada. Nah, Ya. berarti kalau gitu kita cukupkan untuk kelas Arabnya. Kelas Arabnya untuk angkatan 4 sampai ini terakhir pembahasannya. Dan Anda mohon maaf jika ada pembahasan atau syarah penjelasan yang kurang tepat atau yang salah. Silakan nanti koreksi atau silakan diajukan ke sini ya. Silakan dikatakan ini misalkan salah di sini, silakan, nggak masalah ya. Dan ini Ana melihat bahwa sorof ini sangat penting sekali. Pahami sorof ini, insya Allah menerjemahkan atau memahami kata dalam Al-Quran ataupun buku berbahasa Arab, insya Allah lebih mudah, insya Allah ya. Kalau tidak tahu maknanya, gampang tinggal buka kamus kalau maknanya ya. Tapi kalau tidak tahu sorofnya, itu susah, harus belajar seperti ini. Baik, mungkin sampai sini untuk kelas sorof angkatan 4. Insya Allah pekan depan berarti kita sudah tidak ada kelas lagi untuk kelas sorofnya. Insya Allah nanti ada kelas baru untuk kelas sorof di hari Sabtu, insya Allah. Baik, kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.